Joey Pelupesi ungkap bisikan Ragnar Oratmangoen untuk bela timnas Indonesia. Rafael Struijk akui jalani musim berat di Australia. Striker timnas Indonesia buka peluang balik Eropa, kata Gerald van den Burg setelah sambangi Nova Arianto saat latih timnas U17 Indonesia. Penyebab media Vietnam gemetar dan jagokan timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Erick Thohir ungkap rencana besar PSSI hingga 2045. Egy Maulana dan Ricky Kambuaya dinilai pelatih Dewa United layak kembali bela timnas Indonesia, dipanggil Patrick Kluivert. Joey Pelupesi ungkap bisikan Ragnar Oratmangoen untuk bela timnas Indonesia. Saat ini berkasnya terus dikebut bersama Emil Audero dan Dean James agar bisa selesai bulan Maret ini. 3 pemain tersebut diharapkan akan tersedia saat melawan Australia dan Bahrain. Pihak PSSI terus mengawal proses ini hingga mereka harus mempersiapkan sumpah WNI di luar negeri. Tentunya, semua misi dilakukan agar menjaga kans lolos ke Piala Dunia 2026. Joey Pelupesi menjelaskan, dia banyak berbincang dengan Ragnar Oratmangoen soal timnas Indonesia. Ragnar menilai bahwa Indonesia adalah negara yang fanatik dengan sepak bola. Ini yang membuat pertandingan kandang skuad Garuda akan selalu ramai. Hal tersebut yang membuat dia semakin penasaran dan bersedia bermain untuk timnas. Saya mengenal Ragnar Oratmangoen dari Dender, dari masa saya di FC Groningen. Dia mengatakan kepada saya bahwa di sana benar-benar seperti rumah sakit jiwa, kata Joey Pelupesi, dilansir bolasport.com dari laman Het Belang van Limburg. Pemain asal Lommel SK ini tidak bisa membayangkan ada 70.000 supporter yang hadir untuk memberikan dukungan. Jumlah tersebut adalah hal yang normal saat mereka bermain di stadion utama Gelora Bung Karno. Apalagi, Lommel hanya memiliki sekitar 10.000 kursi di markas mereka yakni Sovrein Stadion. Atmosfer pertandingan tentu akan semakin memanas saat stadion bisa penuh dengan supporter. Pada pertandingan kandang, ada 70.000 orang. Mereka bahkan mungkin lolos ke Piala Dunia 2026. Lanjutnya, Joey melanjutkan, dia akan coba untuk lebih sering menyapa supporter timnas. Salah satunya dengan mulai aktif di media sosial, karena dia ingin selalu dekat. Saya tidak terlalu aktif di media sosial, tetapi saya akan segera mengunggah beberapa foto, tertawa. Jadi, akan ada sesuatu yang ada dalam pikiran saya jika hal itu terjadi, tutupnya. Rafael Struijk akui jalani musim berat di Australia. Striker timnas Indonesia buka peluang balik Eropa. Sejak didatangkan pada bulan September 2024 lalu, dia baru bermain dalam 9 laga dari 21 pertandingan di Liga Australia, A-League. Tentunya, ini memberikan bukti bahwa persaingan di sana tidak mudah, dan dia harus terus membuktikan diri. Apalagi, Struijk datang dengan kontribusi yang apik bersama tim muda ADO Den Haag. Rafael Struijk menjelaskan masalah utama yang harus dihadapi adalah terkait cuaca. Saat di Australia, mereka harus berlatih di bawah panas yang cukup terik. Selain itu, kompetisi juga semakin berat karena mengandalkan fisik. Hal tersebut jadi aspek yang berbeda dari Liga Belanda. Cuaca, pertama-tama, hari ini 37 derajat Celcius. Jadi kami berlatih lebih awal dan kami selesai lebih awal. Bagi saya itu bagus untuk jujur. Saya terutama memikirkan lebih banyak fisik daripada di Liga Belanda. Mungkin sedikit kurang teknis, tapi masih level yang bagus, kata Rafael Struijk dilansir bolasport.com dari kanal YouTube Om Rock West. Pemain berusia 21 tahun ini melanjutkan, bersama Brisbane, dia sebenarnya ingin mendapatkan banyak menit bermain. Tentunya, ini sangat penting karena dia masih muda dan bisa terus berkembang. Namun, hal tersebut tidak mudah, dan dia harus berjuang keras mendapatkan kesempatan. Ketika saya datang ke sini, rencananya pertama-tama adalah untuk bermain lebih banyak. Kemudian, terus mengembangkan diri saya. Saya ingin bermain lebih banyak game di sini. Tentu saja. Mungkin di sini lebih lama, saya belum tahu. Lanjutnya, Struijk juga tidak menutup peluang untuk kembali ke Eropa. Kontraknya sendiri akan berakhir pada bulan Juni tahun ini. Ini jadi kesempatan emas untuk dirinya mendapatkan tim yang tepat dan mengasah kemampuan. Belum benar-benar memikirkannya. Saya hanya fokus di sini. Dan sekarang saya terbuka untuk kembali ke Eropa, tentu saja. Tetapi, saya juga terbuka untuk tinggal di sini. Jadi kita lihat saja nanti, tutupnya.
kata Gerald Vandenburg setelah sambangi Nova Arianto saat latih timnas U17 Indonesia untuk Piala Asia U17 2025. Asisten Patrick Kluivert sekaligus pelatih timnas U23 Indonesia Gerald Vandenburg telah menyambangi Nova Arianto bersama timnas U17 Indonesia. Timnas U17 Indonesia sedang menjalani pemusatan latihan di Bandung, Jawa Barat. Skuad Garuda Asia juga menjalani latihan di Bogor. Pemusatan latihan ini berlangsung dari tanggal 3 hingga 16 Maret 2025. Ini adalah tahap terakhir sebelum bertolak ke Dubai, Uni Emirat Arab untuk serangkaian uji coba. Ini dilakukan sebagai persiapan Piala Asia U17 2025. Dalam sela-sela latihan ini, Timnas U17 Indonesia kedatangan Gerald Vandenburg. Pelatih asal Belanda itu juga memantau perkembangan pemain muda. Selain itu, ia memberikan motivasi untuk pemain menjelang Piala Asia U17 2025. Piala Asia U17 2025 akan digelar di Arab Saudi pada 3-20 April 2025. Hari yang luar biasa bersama para pemain berbakat U17. Selalu menyenangkan untuk berbagi pengetahuan dan ide dengan pelatih lain, tulis Gerald Vandenburg. Sementara itu, Nova Arianto menjelaskan bahwa dalam pemusatan latihan tahap ini untuk fokus ke taktik. Bandung dan Bogor adalah tahap tesi terakhir, kata Nova Arianto. Kami berada di Bandung hingga 15 Maret, dan fokus kami adalah mempertajam taktikal untuk persiapan Piala Asia U17 2025. Pada 16 Maret, kami akan bertolak ke Dubai, ujarnya. Di Dubai, Timnas U17 Indonesia akan menjalani 3 hingga 4 laga uji coba melawan tim dari sejumlah negara. Tujuan dari uji coba ini ialah mengukur kesiapan Matthew Baker, DKK, serta mengidentifikasi aspek yang perlu diperbaiki sebelum tampil di Piala Asia U17 2025. Di Piala Asia U17 2025, Timnas U17 Indonesia berada di grup C bersama Korea Selatan, Yaman, Afghanistan. Pertandingan pertama Timnas U17 Indonesia ialah melawan Korea Selatan pada 4 April. Setelah itu melawan Yaman, 7 April, dan Afghanistan, 10 April. Dua tim teratas akan lolos ke babak knockout. Selain itu, juga lolos ke Piala Dunia U17 2025. Media Vietnam dorong Shin Tae-yong jadi pelatih ASEAN All-Stars untuk hadapi Manchester United. Media Vietnam, The Thao 247, mendorong Shin Tae-yong untuk menjadi pelatih tim ASEAN All-Stars saat menghadapi Manchester United, sebab ini hanya merupakan laga eksibisi. Man United dikabarkan akan menyambangi Asia untuk tur musim panas 2025. Destinasi Iblis Merah adalah Kuala Lumpur, Malaysia, dan Hong Kong. Menurut laporan The Thao 247, tim besutan Ruben Amorim itu akan menggelar pertandingan persahabatan melawan ASEAN All-Stars. Laga dijadwalkan berlangsung di Stadion Bukit Jalil, Selangor, Malaysia, pada 28 Mei 2025. Belum diketahui siapa yang akan mengisi skuad ASEAN All-Stars. Namun demikian, The Thao 247 memperkirakan skuad tersebut akan berisi gabungan pemain-pemain bintang dari berbagai negara di Asia Tenggara. Sementara untuk pelatih, The Thao 247 menyebut Shin Tae-yong yang saat ini sedang menganggur layak untuk mengasuh ASEAN All-Stars. Terlebih, pelatih asal Korea Selatan itu memiliki pengaruh besar di Asia Tenggara. Sebenarnya, memilih pelatih Shin Tae-yong untuk memimpin tim ASEAN All-Stars sepenuhnya memungkinkan, tulis The Thao 247 dikutip pada Rabu, 5 Maret 2025. Pelatih Shin Tae-yong merupakan pelatih yang sangat berpengaruh di Asia Tenggara. Ia telah memberikan kontribusi penting bagi perkembangan sepak bola Indonesia yang luar biasa dalam beberapa tahun terakhir. Sambung tulisan tersebut, perlu diketahui, skuad ASEAN All-Stars juga pernah dibentuk pada 2014. Saat itu, tim yang tergabung dari pemain-pemain hebat di Asia Tenggara bertanding melawan timnas Indonesia. Pertandingan itu merupakan laga amal, yang dimaksud guna mengumpulkan dana untuk membantu korban topan Haiyan. Dalam laga tersebut, timnas Indonesia menang tipis atas ASEAN All-Stars 1-0 di SUGBK, Jakarta, pada 11 Mei 2014. Penyebab media Vietnam gemetar dan jagokan timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Media Soha pun melihat timnas Indonesia berpeluang besar lolos ke Piala Dunia 2026. Lantas, apa penyebab Soha menjagokan timnas Indonesia ambil bagian di Piala Dunia 2026 yang dilangsungkan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko?
Salah satu faktornya karena lawan terdekat timnas Indonesia di grup C, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Australia, diterpa badai cedera. Sebanyak 3 pemain andalan mereka di lini belakang, Harry Souttar, Alessandro Sirkati, dan Jayden Matthews dipastikan absen karena cedera. Sementara itu, beberapa nama lain seperti Thomas Deng, Jordan Boss, Connor Metcalf, Kusini Yengi, Nestori Irankunda, dan Riley McGree sedang dipantau kondisi cederanya. Kondisi ini menguntungkan timnas Indonesia yang bentrok dengan Australia di Sydney Football Stadium pada Kamis, 20 Maret 2025 pukul 16.10 waktu Indonesia Barat. Lawan dalam situasi sulit, timnas Indonesia memperbesar peluang lolos Piala Dunia 2026. Tulis Soha dalam judul artikel yang mereka buat. Timnas Indonesia diunggulkan atas Australia karena badai cedera yang dialami Australia. Setidaknya ada 11 pemain timnas Australia yang cedera jelang menghadapi timnas Indonesia. Lanjut Soha. Meski timnas Indonesia tidak bisa memainkan Ragnar Oratmangoen dan Justin Hubner karena akumulasi kartu, ada pemain lain yang bisa menggantikannya. Sanggupkah timnas Indonesia mencuri angka di markas timnas Australia? Soha juga menyoroti timnas Indonesia, yang semakin kuat efek kehadiran 4 pemain keturunan tambahan. Mereka ialah Joey Pelupessy, Dean James, Emil Audero, dan Ole Romeri. Rencananya Joey Pelupessy, Dean James, dan Emil Audero akan mengambil sumpah warga negara Indonesia (WNI) di Roma, Italia pada Senin, 10 Maret 2025. Mereka ditargetkan sudah beralih federasi pada Kamis, 13 Maret 2025. Kamis 13 Maret 2025 menjadi batas akhir pendaftaran pemain untuk laga melawan timnas Australia. Kehadiran mereka praktis memperbesar peluang timnas Indonesia minimal mencuri angka di markas skuad Socceroos. Berbeda dengan Australia, timnas Indonesia justru memiliki skuad yang kuat. Timnas Indonesia sedang menunggu 3 pemain kelar menjalani proses naturalisasi. Kesulitan yang dihadapi Australia menjadi peluang timnas Indonesia mendapatkan minimal 1 angka. Bahkan kemenangan atas tuan rumah, tutup Soha. Erick Thohir ungkap rencana besar PSSI hingga 2045, targetkan jangka panjang menuju Golden Era. Rencana jangka panjang ini mencakup pengembangan timnas Indonesia, baik putra maupun putri, yang terbagi ke dalam 3 fase. Program tersebut disampaikan dalam rapat kerja Komisi 10 DPR RI pada Rabu, 5 Maret 2025. Selain membahas rencana strategis PSSI, rapat tersebut juga menjadi forum pembahasan naturalisasi 3 pemain keturunan, yaitu Joey Pelupessy, Emil Audero, dan Dean James. Komisi 10 DPR RI telah menyetujui naturalisasi ketiganya, membuka jalan bagi mereka untuk segera memperkuat skuad timnas Indonesia. Proses naturalisasi ini diburu waktu, karena nama ketiga pemain harus didaftarkan ke FIFA sebelum 10 Maret 2025. 3 fase menuju kejayaan sepak bola Indonesia. Dalam pemaparannya, Erick Thohir menjelaskan bahwa rencana besar ini tertuang dalam program Garuda Mendunia yang sebelumnya juga telah disampaikan kepada FIFA. Program ini terbagi dalam 3 fase yang berujung pada Golden Era sepak bola Indonesia pada tahun 2045. 1. Fase pengembangan 2023 sampai 2028. Pada fase ini, fokus utama PSSI adalah membangun fondasi kuat bagi sepak bola nasional, pengembangan pemain, dan peningkatan kualitas pelatih. Selain itu, perbaikan fasilitas menjadi prioritas utama agar sepak bola Indonesia memiliki dasar yang kokoh untuk berkembang lebih jauh. 2 fase stabilitas, 2028 sampai 2034. Setelah fondasi terbentuk, PSSI menargetkan timnas Indonesia bisa tampil konsisten di berbagai ajang internasional. Baik di level Asia Tenggara, Asia, maupun dunia, timnas Indonesia diharapkan mulai menunjukkan daya saing yang lebih kuat dan berkelanjutan. Tercerah fase Golden Era, 2034 a 2045. Pada fase puncak ini, PSSI menargetkan timnas Indonesia tidak hanya tampil di kancah internasional, tetapi juga menjadi kekuatan yang diperhitungkan di dunia sepak bola. Konsistensi dalam kejuaraan besar dan performa yang kompetitif menjadi tujuan utama dari program ini. Target besar timnas Indonesia. Dalam kesempatan yang sama, Erick Thohir juga mengungkapkan target jangka panjang yang telah dicanangkan PSSI untuk timnas Indonesia, baik untuk kategori putra maupun putri. Target timnas Indonesia putra 2031 lolos Piala Dunia FIFA U17,
2033, lolos Piala Dunia FIFA U20 2031, lolos Olimpiade. 2032, lolos Piala Dunia U20. 2035, lolos Piala Dunia Senior. Saat ini, Timnas Indonesia masih berjuang di putaran ketiga. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C dan memiliki peluang untuk lolos lebih cepat dari target awal. Egy Maulana dan Ricky Kambuaya dinilai pelatih Dewa United layak kembali bela Timnas Indonesia, dipanggil Patrick Kluivert. Pelatih Dewa United, Jan Olde Riekering, menyebut Egy Maulana Fikri dan Ricky Kambuaya layak kembali membela Timnas Indonesia. Hal itu berkaca performa konsisten kedua pemain di klub. Timnas Indonesia sendiri diketahui akan kembali berlaga dalam lanjutan Grup C babak ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan ini. Skuad Garuda akan hadapi Australia dan Bahrain. Egy dan Ricky diketahui menjadi pemain langganan membela Timnas Indonesia eranya pelatih Shin Tae-yong. Kini, Jan Olden harap hal itu berlanjut. Meskipun, Jan Olde menyadari bahwa saat ini skuad Garuda, julukan Timnas Indonesia, dipegang pelatih baru. Dia adalah legenda Timnas Belanda, Patrick Kluivert. Saya juga dengar rumornya Patrick sudah mulai memilih pemain untuk Timnas. Mereka main bagus tahun ini, kata Jan Olde di Bogor, Rabu 5 Maret 2025. Bersama skuad Banten Warriors, julukan Dewa United, Egy sudah mencatatkan 23 penampilan dan 10 gol dalam Liga 1 2024-2025. Sementara itu, Ricky Kambuaya dengan 19 penampilan dan 2 gol. Jan Olde mengatakan performa Egy dan Ricky biasa mendorong mereka kembali membela Timnas Indonesia. Namun, semua keputusan ada di tangan tim pelatih Timnas Indonesia. Saya rasa mereka punya peluang untuk dipanggil Timnas Indonesia, tetapi mereka yang akan memutuskan, saya tidak tahu, ucap Jan Olde. Patrick Kluivert dikabarkan dalam waktu dekat akan mengumumkan pemain-pemain yang memperkuat Timnas Indonesia untuk fase grup C putaran ketiga. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nantinya, mereka akan melawan Australia 20 Maret 2025 dan Bahrain 25 Maret 2025. Timnas Indonesia saat ini berada di posisi ketiga klasemen grup C dengan mengumpulkan 6 poin. Perolehan poin itu didapat dari sekali menang, 3 kali imbang, dan 2 kekalahan. Masyarakat Indonesia serang akun Instagram Timnas Bahrain yang umumkan 26 pemain untuk lawan Timnas Indonesia. Masyarakat Indonesia serang akun Instagram Timnas Bahrain yang umumkan 26 pemain untuk lawan Timnas Indonesia. Daftar pemain itu sendiri dirilis pada Kamis, 5 Maret 2025. Beragam komentar terlihat dalam unggahan itu. Beberapa netizen tanah air pun turut membahas lagi pertemuan kedua tim sebelumnya yang berlangsung di markas Bahrain. Ya, Timnas Bahrain sudah mengumumkan 26 pemain yang dipanggil untuk menghadapi laga lanjutan Grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selain untuk melawan Timnas Indonesia, skuad ini juga akan hadapi Jepang. Bahrain akan bermain di markas Jepang terlebih dahulu sebelum main di Indonesia. Bahrain tepatnya akan bertanding melawan Jepang di Stadion Saitama, Jepang pada Kamis, 20 Maret 2025. Bahrain tentunya akan mencoba mengincar imbang, atau setidaknya tidak kalah dengan gol besar, demi menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026, diketahui kini. Bahrain bertengger di peringkat kelima dengan 6 poin dan selisih minus 5 gol. Pengumuman daftar pemain ini pun disoroti masyarakat Indonesia. Terbukti, unggahan mereka itu turut diramaikan komentar netizen tanah air. Ada netizen yang turut mengenang kembali insiden kala kedua tim berhadapan di markas Bahrain. Kala itu, pencinta sepak bola tanah air memang dibuat geram oleh wasit yang memimpin pertandingan. Wasit asal Oman, Ahmed Al-Kaf, menjadi sorotan karena tambahan waktu melebihi dari ketetapan. Saat itu, gol Bahrain terjadi pada menit 90 plus 9. Sedangkan, tambahan waktu sejatinya hanya 6 menit. Akibatnya, kemenangan Timnas Indonesia pun dirampok kala itu. Laga akhirnya rampung dengan skor 2-2. Empat pemain Timnas Indonesia yang penampilannya melempem di Liga.
1 Indonesia 2024-2025. Nomor 1 Mandul. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, segera mengumumkan 26-27 pemain yang dipersiapkan menghadapi Timnas Australia dan Timnas Bahrain pada 20 serta 25 Maret 2025. Disinyalir, nama-nama akan terungkap paling lambat pada Kamis, 13 Maret 2025. Dari 26 sampai 27 nama tersebut, beberapa di antaranya berkarir di Liga 1 2024 sampai 2025. Sayangnya, sejumlah pemain langganan Timnas Indonesia yang berkarir di Liga 1 justru melempem. Alhasil, butuh usaha ekstra agar nama-nama ini bisa dipanggil Patrick Kluivert untuk laga Maret 2025. Berikut 4 pemain Timnas Indonesia yang penampilannya melempem di Liga 1. Indonesia 2024 sampai 2025. 4. Dimas Derajat, Persib Bandung. Dimas Derajat terakhir kali masuk skuad Timnas Indonesia pada Oktober 2024 yang dipersiapkan melawan Bahrain dan Cina. Sayangnya bersama Persib Bandung musim ini, Dimas Derajat tampil standar. Dari 12 pertandingan, Liga 1 2024 sampai 2025. Dimas Derajat hanya mengemas 2 gol dan 2 assist. Dari awal Januari 2025, Dimas Derajat mengalami cedera engkel dan belum kunjung comeback. 3. Hoki Caraka, PSS Sleman. Hoki Caraka merupakan penyerang utama Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Dari 4 pertandingan bersama Timnas Indonesia saat itu, Hoki Caraka sama sekali gagal mencetak gol. Kegagalan mencetak gol di Piala AFF 2024 berlanjut ke performa buruk di Liga 1 2024 sampai 2005. Bersama PSS Sleman musim ini, Hoki Caraka hanya mencetak 3 gol dan 1 assist dari 20 pertandingan. 2. Ramadan Sananta, Persis Solo. Ramadan Sananta, Persis Solo Foto, Persis Solo meski disebut-sebut sebagai penyerang terbaik Indonesia saat ini, koleksi gol Ramadan Sananta ternyata biasa-biasa saja. Dari 21 laga Liga 1 2024 sampai 2025, Ramadan Sananta baru mencetak 4 gol. Karena itu, butuh usaha ekstra bagi Ramadan Sananta untuk menembus Timnas Indonesia racikan Patrick Kluivert. Sanggup bangkit bersama Persis Solo, Ramadan Sananta? 1. Witan Sulaiman, Persija Jakarta. Witan Sulaiman tak dalam performa terbaik musim ini. Dari 21 laga Liga 1 2024 sampai 2025, Witan Sulaiman baru mencetak 4 assist tanpa mengemas 1 gol pun. Bahkan dalam 6 laga terakhir, Witan Sulaiman berstatus pemain cadangan. Karena itu, apakah Witan Sulaiman akan terpental dari skuad Timnas Indonesia pada Maret 2025? Patrick Kluivert siapkan 3 opsi formasi lawan Australia. Ini opsi formasi yang akan dipakainya. Patrick di bawah arahan pelatih baru Timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Antusiasme publik sepak bola tanah air meningkat tajam menjelang laga krusial melawan Australia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Kehadiran mantan striker Timnas Belanda ini memunculkan berbagai spekulasi mengenai formasi dan strategi yang akan diterapkannya untuk menghadapi tim sekelas Australia. Sebelumnya, Indonesia berhasil menahan imbang tim Socceroos dengan skor 0-0 pada saat bertanding di SUGBK tahun lalu. Kehadiran pelatih Timnas Indonesia yang baru tentu menambah peluang bukan hanya sekedar skor imbang saja, melainkan kemenangan penuh. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert siapkan 3 opsi formasi lawan Australia. Kira-kira opsi manakah yang akan dipakai? 1. Formasi 4-3-3. Patrick Kluivert dikenal sebagai pelatih yang mengedepankan permainan menyerang. Dalam beberapa kesempatan, ia mengungkapkan preferensinya terhadap formasi 4-3-3 yang fleksibel dan ofensif. Formasi ini menempatkan 4 back, 3 gelandang, dan 3 penyerang, memungkinkan tim untuk menekan lawan sejak awal pertandingan. Kunci utama dari formasi ini adalah peran gelandang tengah yang harus mampu mengalirkan bola ke lini depan dengan cepat. Gelandang box-to-box akan sangat vital dalam membantu serangan sekaligus bertahan saat dibutuhkan. Di lini depan, 2 winger dituntut aktif membongkar pertahanan lawan dengan dribble cepat, serta memberikan umpan matang ke striker utama. Keunggulan lain dari formasi ini adalah fleksibilitas dalam menyerang, baik dari sisi tengah maupun sayap. Formasi kedua 4-2-3-1. Alternatif lain yang mungkin diterapkan Kluivert adalah formasi 4-2-3-1. Formasi ini menempatkan 4 back, 2 gelandang bertahan, 3 gelandang serang, dan 1 penyerang tunggal. Strategi ini memberikan keseimbangan antara pertahanan dan serangan, dengan 2 gelandang bertahan berfungsi sebagai perisai bagi lini belakang.
Dalam formasi ini, gelandang serang memiliki kebebasan untuk berkreasi dan mengatur ritme permainan. Transisi dari bertahan ke menyerang dapat berjalan lebih lancar dengan adanya gelandang yang memiliki visi bermain baik. Selain itu, formasi ini efektif dalam menghadapi lawan dengan lini tengah kuat seperti Australia, karena memberikan soliditas di sektor tengah lapangan. 3. Formasi 4-1-2-3. Formasi 4-1-2-3 juga bisa menjadi opsi menarik bagi Kluivert. Dengan satu gelandang bertahan sebagai jangkar, dua gelandang serang di depannya akan lebih leluasa dalam mengatur alur serangan. Strategi ini memungkinkan tim untuk bermain lebih fleksibel dalam membangun serangan, dengan transisi yang cepat dari lini tengah ke lini depan. Keberadaan dua gelandang serang dengan visi bermain yang baik akan mempermudah tim dalam menciptakan peluang. Selain itu, formasi ini memberikan kemampuan adaptasi terhadap situasi permainan, baik saat menyerang maupun bertahan. Selain formasi, susunan pemain yang akan diturunkan Kluivert juga menjadi sorotan. Beberapa pemain naturalisasi seperti Emil Audero dan Ole Romeni diprediksi akan menjadi starter dalam laga melawan Australia. Kehadiran mereka diharapkan dapat menambah kekuatan dan pengalaman di lini tengah serta depan timnas Indonesia. Selain itu, pemain muda berbakat seperti Marcelino Ferdinand juga berpotensi mendapatkan tempat di starting 11. Performa impresifnya dalam beberapa pertandingan terakhir membuatnya layak diperhitungkan untuk menghadapi Australia. Laga melawan Australia akan menjadi ujian pertama bagi Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia. Pilihan formasi dan strategi yang tepat akan sangat menentukan hasil pertandingan mendatang.